Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niswatul Afifah dengan NIM 53010220038. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat bagaimana sejarah Indonesia itu diwarnai oleh berbagai bentuk perlawanan. Nah, berbagai bentuk perlawanan rakyat khususnya dari kalangan petani terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi selama masa penjajahan. Nah, kita akan melihatnya melalui kacamata teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx. Nah, teori ini itu tidak hanya memberi penjelasan tentang mengapa konflik sosial itu terjadi, tetapi juga bagaimana struktur ekonomi itu dapat membentuk dinamika kelas dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya simak baik-baik videonya ya. Silahkan kita langsung menuju ke latar belakangnya. Oke, yang pertama kita akan membahas latar belakang dan relevansi tema. Sepanjang sejarah kolonial, petani seringkali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan yang menindas. Contohnya bisa kita lihat dalam praktik tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-19. Sistem ini memaksa petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, melainkan untuk keuntungan ekonomi penjajah. Akibatnya, banyak petani mengalami kelaparan, kemiskinan, dan keterasingan dari tanah mereka sendiri. Gerakan sosial dan pemberontakan yang muncul bukan semata-mata bentuk keputusasaan, tetapi merupakan ekspresi politik dari penderitaan kolektif. Dengan memahami latar belakang ini, kita bisa menilai bahwa perlawanan petani tidak bisa dilihat sebagai peristiwa acak, melainkan bagian dari pola struktur sosial yang menindas. Selanjutnya, kita akan membahas ke penjelasan teori konflik sosial. Karl Marx dalam teorinya menjelaskan bahwa seluruh sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan antar kelas. Konflik antara kelas yang memiliki alat produksi dalam konteks ini, penguasa kolonial dan elit lokal melawan kelas yang tidak memilikinya, yaitu rakyat jelata dan petani, adalah pusat dari dinamika sosial. Karl Marx menyebut bahwa sistem ekonomi kapitalis atau feodal akan menciptakan alienasi, yaitu keterasingan manusia dari hasil kerjanya, dari sesamanya, dan bahkan dari dirinya sendiri. Petani kolonial Indonesia mengalami hal ini. Mereka bekerja di ladang-ladang yang hasilnya tidak pernah mereka nikmati, dipaksa tunduk pada sistem upeti dan pajak, dan kehilangan kendali atas kehidupan ekonomi mereka. Saat penderitaan ini menjadi terlalu besar, maka kesadaran kelas mulai tumbuh. Kesadaran bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka tertindas sebagai kelompok sosial, menjadi bahan bakar utama lahirnya pemberontakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya yaitu pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Salah satu contoh nyata dari teori Karl Marx dapat kita lihat dalam pemberontakan petani Banten tahun 1888. Pemberontakan ini dipicu oleh berbagai tekanan ekonomi yang mencekik, sistem tanam paksa, kerja rodi, pajak tanah yang mencekik, serta kekuasaan kolonial yang menindas melalui aparat lokal. Namun, yang membuat pemberontakan ini menarik adalah kombinasi antara kesadaran kelas dan semangat keagamaan. Para petani tidak hanya melihat diri mereka sebagai korban ekonomi, tapi juga sebagai bagian dari komunitas spiritual yang ditindas. Mereka membentuk kelompok-kelompok bawah tanah, seringkali berbasis tarekat seperti Qadiriyah Naqsabandiyah, dan mempersiapkan pemberontakan secara kolektif.
Ini memperkuat gagasan Karl Marx bahwa perjuangan kelas bisa menjadi pemicu revolusi, namun konteks lokal seperti agama, budaya, dan tradisi juga berperan besar dalam mengarahkan bentuk perlawanan tersebut. Selanjutnya, kritik terhadap teori konflik. Meski teori konflik sosial sangat berguna untuk menjelaskan struktur ketimpangan dan dinamika perlawanan, teori ini punya keterbatasan. Ia cenderung menafsirkan semua konflik secara ekonomi dan kurang memperhatikan dimensi budaya, spiritual, dan emosi kolektif masyarakat lokal. Dalam kasus Banten, misalnya, banyak tokoh kunci yang digerakkan bukan hanya oleh ketimpangan ekonomi, tapi oleh visi keagamaan dan semangat apokaliptik, yaitu keyakinan akan datangnya zaman keemasan setelah kiamat sosial. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan lain seperti teori budaya, struktural fungsional, atau bahkan pendekatan lokal juga sangat penting digunakan untuk memperkaya analisis sejarah. Nah, dari uraian tadi, kita bisa melihat bahwa pemberontakan petani di Indonesia bukan sekedar episode kekacauan, tapi merupakan bentuk kesadaran sosial terhadap ketidakadilan struktural yang menimpa mereka. Melalui teori konflik sosial, kita diajak untuk tidak sekedar melihat permukaan sejarah, tetapi menyelami akar-akar sosial dan ekonomi yang menyebabkan lahirnya perlawanan. Sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi muda, kita perlu belajar dari sejarah ini agar bisa lebih peka terhadap ketimpangan yang masih terjadi hingga hari ini. Sejarah seharusnya bukan hanya untuk dikenang, tetapi menjadi alat untuk membaca realitas dan memperjuangkan keadilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa kembali di video berikutnya. See you!